ide tadi dari Pak Presiden juga bahwa margin tadi juga diharapkan diberikan kepada koperasi ini kan Pak. Sehingga koperasi ini jadi masyarakat ini selain masyarakatnya menerima barang tadi dengan harga yang benar, stabil, ya kan? Benar. Jadi harga LPG-nya, harga berasnya yang sesuai dengan harga HET pemerintah. Tapi koperasi juga dapat margin dari distribusi yang juga lumayan gemuk juga. Gitu. Pak, kalau kita bicara dampak Koperasi Merah Putih terhadap perekonomian nih, apakah ini juga jadi shortcut gitu untuk 8% gitu? Jadi tadi kan saya sampaikan Mbak, jadi memang menarik ya bahwa orang sering lupa bahwa desa ini punya potensi besar kan. Jadi saya sampaikan mengenai desa-desa yang menjadi penghasil gabah, penghasil tebu, penghasil kopi, penghasil ikan. Ini kan kalau kita lihat di luar negeri, seperti di Belanda itu kan koperasi susu kan besar sekali. Betul. Di Italia juga koperasi besar. Ya. Jadi negara-negara Eropa itu banyak yang punya koperasi besar. Dan dengan usaha yang kemarin di BUMDes pun kita juga lihat. Kebetulan di Himbara seperti di BRI itu ada program Desa Brilian. Jadi itu membina desa. Dan itu saya pernah kunjungi salah satunya di Trawas itu ada namanya Desa Ketapang Rame. Itu dia punya usaha homestay sama wisata gitu. Itu bisa SHU-nya setahun 2 miliar Pak. Lumayan. Satu desa itu? Satu desa 2 miliar ya? Jadi artinya kita juga tidak mengunderestimate kemampuan masyarakat desa dalam berusaha kan. Nah tinggal dibikin ini jadi masif. Nah kemarin kalau kita contoh, waktu kita lakukan operasi pasar dengan Bulog, membeli gabah 6.500 itu kan pertumbuhan ekonomi first quarter kan dari pertanian kan 11%. Artinya dengan satu program peningkatan pembelian gabah Bulog langsung berdampak. Itu dampak ekonomi ke pertanian 11% pertumbuhan Pak. Jadi artinya intervensi seperti ini selama bisa sustainable dan bisa tepat sasaran, harusnya ada daya ungkitnya ya ke ekonomi gitu ya. Tapi terus terang untuk mengkuantifisir saya belum bisa mengkuantifisir ya. Tapi selama dikelola dengan baik dan memang ada value add ekonomi tadi, saya rasa dalam jangka menengah impact-nya pasti ada. Ya tadi saya waktu menyampaikan tadi mengenai Bulog, saya juga kaget waktu itu kita mengerjakan program pembelian gabah itu kita nggak terlalu berpikir mengenai impact ekonomi, tapi begitu lihat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 11% kaget juga gitu. Ternyata program ini lumayan daya ungkitnya lumayan tinggi ya. Nah kita selama ini selalu bicara resources kan, komoditas, ya kan, nikel, batu bara, sawit. Ya. Kita bicara mengenai perumahan dan real estate di perkotaan. Kita lupa dengan potensi desa kita dalam membangun potensi ekonomi tadi itu gitu. Kalau kita bicara tadi Pak, kembali ke soal pengurus gitu, nanti yang akan menjadi penilai atau merekrut pengurusnya siapa gitu? Ya ini kan kalau secara kelembagaan tupoksinya kan ada di Kementerian Koperasi ya, Dinas Koperasi ya. Jadi tetap itu kan harus bottom up. Tapi kan nanti pembinanya kan Dinas Koperasi. Jadi kita akan bekerja erat dengan Dinas Koperasi di semua provinsi kabupaten ini untuk memastikan bahwa pemilihan pengurus ini syarat-syaratnya juga terpenuhi. Jadi nanti itu tupoksinya dalam pengawasan mengenai kelaikan pengurusnya ini ada di Dinas Koperasi di Kementerian Koperasi. Tapi tentunya kita akan membantu ya. Tadi seperti saya sampaikan misalnya ada pensiunan dari Himbara apa kita bantu. Dan tadi saya dengar juga pemerintah sedang menyiapkan di PAN RB juga tenaga penyuluh yang mungkin akan membantu di awal sehingga ini juga kepengurusan pun dibantu juga supaya terbangun. Kan sama kayak misalnya di MBG kan ada yang namanya SPPG gitu kan, itu ada si sarjana penggerak itu, dan ini kan harapannya juga ada motornya lah dulu di awal sampai dengan survive dan bisa sustainable gitu. Memang perlu ada katalisnya dulu di awal, tapi saya tidak, kalau secara kemampuan bisnis saya nggak terlalu khawatir ya, karena saya rasa masyarakat desa kita, apalagi di desa-desa yang bisnisnya besar ya seperti Jawa yang memang banyak pertanian, Sumatera yang banyak sawit gitu ya, Sulawesi ada tambang dan sebagainya. Saya rasa mereka udah paham kok. Maksudnya kita juga tidak mengunderestimate kemampuan orang-orang di desa untuk mengelola bisnis dan mencari keuntungan. Saya rasa itu udah natural, udah tumbuh di Indonesia. Saya rasa udah terjadi. Yang lebih penting sebenarnya masalah integritas dan transparansi kan. Ini yang selama ini menjadi masalah kan, karena sering ada fraudnya karena. Jadi kan pengurusnya yang kemudian melakukan penyimpangan. Nah ini yang memang harus kita pastikan. Jadi kemampuan berbisnis satu hal, tapi juga integritas dan tata kelolanya mesti kita rapikan dengan transparansi tadi, menggunakan sistem tadi itu supaya kalau bisa transaksi cashnya seminimal mungkin dan cashnya di-report secara berkala menggunakan sistem sehingga kita tahu posisi inventory berapa, cash berapa. Nah ini yang tantangannya di situ nanti itu, memastikan bahwa ada pelaporan yang mengurangi ruang untuk potensi fraud itu. Soalnya kalau secara konsep sebetulnya Mekar itu konsepnya juga mirip loh.
Jadi ada pinjaman, terus secara kolektif mereka bertanggung Bertanggung jawab jawab, gitu. betul. Jadi sebetulnya kalau setelah pelaksanaan mestinya ada BUMN yang sudah punya pengalaman, Pak, ya. pengalaman gitu. Dan kalau kita bicara jaringan BRI juga, Iya. mungkin sampai daerah-daerah bisa jadi pendamping gitu. Nah itu, jadi pendamping dan pembinanya ini penting, Pak. Tapi tadi dibantu dengan Kemenkop dan termasuk tadi dari Pan-RB kalau ada penyuluhnya juga gitu, Pak. Ya kita keroyok lah, kita keroyok. Tapi tadi saya sih nggak ragu dengan kemampuan orang desa dalam berbisnis ya. Saya lihat di desa-desa selama ini saya kunjungan tuh ternyata orang desa juga udah ngerti bisnis juga, Pak. Betul. Udah ngerti bisnis juga gitu. Jadi yang satu pertama yang susah itu kan modal, Pak, sebenarnya. Iya. Modal ada di aman. Betul, kan contoh dulu kan kayak misalnya petani padi dulu. Karena dia mesti nunggu musim panen, akhirnya mesti diijon gitu kan. Artinya, tapi mereka udah tahu sebenarnya harga gabah itu berapa, harga beras itu berapa, dan mereka akan per hektar dia produksi berapa, untung berapa, modalnya, cost-nya berapa. Jadi sebenarnya untuk ngitung HPP, ngitung Udah biasa ya. udah biasa juga. Maksudnya biasa. orang desa sekarang juga udah nggak seperti dulu juga, Pak. Udah paham juga ini. Jadi iya. jadi dagangan mereka nanti harga dagangannya berapa, dijual berapa, margin berapa, saya rasa mereka. Iya. Nah, jadi lebih menurut saya lebih ke isu integritas nanti yang mesti kita jaga lah. Integritas dari pengurusnya Dari pengurus. terutama ya. Nah, karena itu selama ini isunya kan di situ seringkali terjadi kan. Satu berarti melalui pelaporan berkala tadi. Yes. Terus langkah Nah, lainnya. harapan kita kan nanti kan ini kalau bisa kan seminimal mungkin cashless kan. Oh, harus cashless. Nah, kita lagi siapkan juga nanti kan EDC nih, Pak. EDC dari Himbara dan agen bank kan, agen Briling, agen BNI ini kan kalau bisa nanti kan saya kemarin sampaikan ke teman-teman tim Himbara dan Telkom kalau bisa nanti itu kasirnya itu langsung nge-link ke EDC-nya ini sehingga transaksi keluar masuk itu tercatat semua, terpantau terus, termasuk posisi cashnya berapa gitu, sehingga antara jual beli, inventory, cash itu terpantau terus di pelaporan kita gitu. Jadi kalau begitu uang cashnya nggak cocok dengan ini harusnya langsung bisa tahu gitu loh. Nah, jadi ini kan jangan sampai duit keluar dari sistem itu ya. Betul. Nah, tapi yang kedua yang kita juga tidak underestimate kan karena ini milik bersama masyarakat desa, harapan kita kan kepala desa dan masyarakatnya juga mengawasi, Pak. Sama kayak tadi Mekar kan, ada collective responsibility ini. Betul. Jadi kalau pengurusnya nakal udah pasti masyarakat desanya pasti marah, Pak. Masih protes. Iya. Jadi mereka juga pasti tahu bahwa kerjaan mereka ini diawasi sama masyarakat desa semua. Iya. Kalau dia sampai ada apa-apa ya masyarakat desa bisa marah sama dia. Jadi ini juga pressure sosial ini juga harusnya jalan ya. juga. Kalau jalan bisa. Jadi pengawasan dari atas, pengawasan dari komunitas. Dari lingkungan gitu, komunitas betul. Pak, kalau kita bicara sama ini kan desa-desa juga sudah ada tadi Pak Tiko juga menyampaikan, udah ada BUMDes yang maju gitu. Yang tadi bahkan sampai 2 miliar gitu. Itu nanti korelasinya dengan koperasi ini seperti apa? Jadi kemarin waktu pendirian lembaga ini kan memang ada 3 opsi kan. Mereka bikin baru, mereka bisa revitalisasi koperasi yang ada atau BUMDes yang ada gitu kan, atau penggabungan. Nah memang kita saat ini memang ini bukan di tupoksi kami ya, tupoksi ini lebih di Kemendes sama di Kemenkop ya. Tapi memang harapannya nanti setelah nanti operasi ini berjalan, harapannya nanti kalau ada BUMDes atau ada koperasi lain ini nanti jadi kayak holding, Pak, kalau bisa gitu idenya ya. Holdingnya yang Koperasi Merah Putih ini, idenya seperti itu harapannya. Jadi mungkin evolusi berikutnya nanti setelah Koperasi Merah Putih terbentuk dan kelembagaannya udah berjalan dengan baik gitu, ya moga-moga nanti koperasi yang ada yang lama ataupun BUMDes yang ada lama itu nanti bergabung ke sini juga gitu, sehingga nanti ini jadi kayak semacam holdingnya gitu harapannya ya. Tentu nanti itu tupoksinya ada di Kemendes sama Kemenkop ya, bagaimana mensinergikan ya antara kelembagaan BUMDes dengan koperasi ini nanti di fase 2 nanti ini. Kalau tanggapan BUMN yang nanti terlibat gimana Pak? Himbara atau Telkom tadi? Kalau Himbara terutama BRI pasti seneng ya, karena ini kan potensi bisnis juga ya. Kan selama ini gini, yang menarik itu perputaran uang itu di desa itu banyak cash kan, Pak Mas Rom. Jadi itu potensi dana itu belum tercapture dengan baik kan. Karena selama ini kan banyak transaksi cash. Nah harapannya dengan nanti koperasi desa ini semua ada agen banknya semua, dan transaksinya cashless, paling nggak uang ini masuk sistem. Itu tentunya kan menambah dana pihak ketiga di perbankan. Nah, itu jadi buat perbankan seharusnya positif. Lalu kedua buat perbankan juga kan jaringan dia jadi luas, Pak. Untuk agen nanti untuk mereka bayar PLN, beli token segala macam kan bisa lewat agen yang nempel di koperasi ini kan. Jadi buat perbankan ada potensi pengendapan dana, ada potensi juga transaksi kan, Pak. Yang itu fee-nya kan dibagi hasil nanti kan, seperti kayak agen Briling itu kan ada bagi hasilnya. 2/3 buat agen, 1/3 buat BRI. Jadi ada potensi pengendapan dana, ada potensi. Jadi buat Himbara harusnya positif. Apalagi kreditnya tadi udah ada skema dari Kementerian Keuangan kan gitu kan. Nah, untuk BUMN yang punya barang, ya ini potensi outlet kan, Pak. Potensi outlet buat Bulog kan dia punya RPK, tapi kan nanti dia kalau ini berhasil kan berarti dia punya outlet baru buat Bulog. Yang selama ini mereka punya outlet sendiri yang costly mungkin dia gitu. Ini kan ada outlet baru, dia bisa punya shelf-nya ini kan bisa ada di sana gitu ya. Termasuk nanti Kimia Farma dan sebagainya kan bisa masuk ke sana. ID Food gitu ya. ID Food gitu. Jadi ya tentu di awal ini mereka masih ada keraguan. Nanti ini
konsinyasi apa cash and carry gitu kan. masih ragu-ragu kan. Iya. Janin kalau cash and carry nggak dibayar gitu. Iya. Jadi kan ya gitu. Jadi ini tentu, tapi nanti kalau sudah ada putarannya kan kita bisa ukur ini yang pantas inventory-nya konsinyasi berapa. Kalau misalnya ada term payment mungkin bayar 30 hari apa 60 hari. Jadi kayak orang grosir lah Pak ya. Kayak, mereka bisa ngitung gitu. Jadi tadi tentu ada potensi bahwa ini bisa menjadi jalur distribusi yang langsung facing ke customer langsung buat para yang selama ini mungkin mereka harus membayar distribusi yang mahal melalui D1, D2, D3. Tapi pasti banyak juga yang nggak suka itu. Ya itu pasti ada di situ, ada dikotomi juga lah di situ. Iya. Tapi saya rasa tadi Pak, jadi ide tadi dari Pak Presiden juga bahwa margin tadi juga diharapkan diberikan kepada koperasi ini kan Pak. Sehingga koperasi ini jadi masyarakat ini selain masyarakat yang menerima barang tadi dengan harga yang benar, stabil, ya kan? benar. Jadi harga LPG-nya, harga berasnya yang sesuai dengan harga HET pemerintah. Tapi koperasi juga dapat margin dari distribusi yang juga lumayan gemuk juga. Gitu. Ya win-win juga, gitu, win-win juga. Ya tentunya nanti pihak-pihak yang tadinya juga berbisnis ini, harapannya itu ya juga kalau bisa bergabung juga kalau bisa. Ya kan ada opsi gini juga. Jadi kemarin ada diskusi juga opsinya gini misalnya beras misalnya gitu. Apakah dia juga bisa sebagai distributor kan Pak? Artinya bisa aja nanti yang pengecer kecil tetap ada, tapi kita drop dari Bulog sebagai distributor besar, nanti dia kasih ke pengecer dengan harga yang kasih margin juga ke pengecer. Jadi ini kita lagi bangun ekosistemnya lah. Juga kita ingin juga ekosistemnya ini tetap bisa menghidupi juga pengecer-pengecer lain yang memang skalanya lebih di retail lagi gitu. Nah itu tentu nanti sambil jalan kita fine tune terus lah.